Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 di mata kuliah konsep kebidanan Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang ruang lingkup asuhan kebidanan. Oke, langsung saja ke penjelasannya ya. Simak baik-baik. Sebelum kita mengetahui tentang ruang lingkup asuhan kebidanan, kita perlu mengetahui tentang definisi bidan. Menurut International Confederation of Midwife atau ICM, yang telah diadopsi seluruh organisasi bidan di seluruh dunia dan diakui oleh WHO dan Vigo, bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar atau register, dan atau memiliki izin yang sah atau lisensi untuk melakukan praktik bidan. Definisi tersebut secara berkala direview dalam pertemuan internasional atau Kongres ICM. Definisi terakhir disusun melalui Kongres ICM ke-27 pada bulan Juli tahun 2005 di Brisbane, Australia. Nah, apa sih asuhan kebidanan itu? Asuhan kebidanan adalah asuhan yang diberikan pada ibu dalam kurun waktu reproduksi, di mana seorang bidan dengan penuh tanggung jawab wajib memberikan asuhan yang bersifat menyeluruh kepada wanita semasa bayi, balita, remaja, hamil, bersalin, sampai menopause. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, asuhan kebidanan merupakan rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya. Ruang lingkup asuhan kebidanan ada bermacam-macam, tetapi yang akan kelompok kami bahas yaitu asuhan kebidanan pada ibu hamil, asuhan kebidanan pada ibu bersalin, asuhan kebidanan pada ibu nifas, asuhan kebidanan pada ibu masa antara, dan asuhan kebidanan pada masa reproduksi. Baik, langsung yang pertama yaitu ada asuhan kepada ibu hamil. Asuhan yang diberikan bidan pada ibu hamil untuk mengetahui kesehatan ibu dan janin, serta untuk mencegah dan menangani secara dini kegawat daruratan yang terjadi pada masa kehamilan. Nah, asuhan kebidanan kepada ibu hamil ini sebenarnya ada tujuan khusus dan tujuan umumnya. Jadi, tujuan khususnya yaitu menyiapkan seoptimal mungkin fisik dan mental ibu dan anak selama dalam kehamilan, persalinan dan nifas sehingga didapatkan ibu dan anak yang sehat. Lalu ada tujuan umumnya, yaitu mengenal dan menangani penyakit-penyakit yang mungkin dijumpai dalam kehamilan, persalinan dan nifas. Menurunkan angka morbiditas dan moralitas ibu dan anak. Lalu memberikan nasihat-nasihat tentang cara hidup sehat sehari-hari. Standar asuhan kehamilan kunjungan antenatal care atau ANC minimal, yaitu 1 kali pada trimester pertama atau usia kehamilan 0-13 minggu, 1 kali pada trimester kedua atau usia kehamilan 14-27 minggu, dan 2 kali pada trimester ketiga atau usia kehamilan 18-40 minggu. Kehamilan memberikan perubahan baik secara fisiologis maupun psikologis bagi ibu hamil. Perubahan-perubahan yang bersifat fisiologis misalnya pusing, mual, tidak nafsu makan, berat badan bertambah, dan sebagainya. Sedangkan perubahan psikologis yang menyertai ibu hamil diantaranya, ibu menjadi mudah tersinggung, bangga dan bergairah dengan kehamilannya, dan sebagainya. Adapun pelaksanaan asuhan kebidanan dengan komunikasi bagi ibu hamil, bidan diharapkan mampu melakukan asuhan dan tindakan pemeriksaan, pendidikan kesehatan, dan segala bentuk pelayanan kebidanan ibu hamil. Dengan adanya komunikasi terapeutik, diharapkan dapat meredam permasalahan psikososial yang berdampak negatif bagi kehamilan. Membantu ibu sejak prakonsepsi untuk mengorganisasikan perasaannya, pikirannya, untuk menerima dan memelihara kehamilan. Lalu yang selanjutnya ada asuhan kebidanan pada ibu bersalin.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014, pelayanan kesehatan pada masa persalinan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 jam sesudah melahirkan. Asuhan yang diberikan bidan pada ibu bersalin, bidan melakukan observasi pada ibu bersalin, yakni pada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 disebut juga dengan kala pembukaan, yang berlangsung antara pembukaan 0 sampai pembukaan lengkap. Lama kala 1 untuk primigravida berlangsung 12 jam, sedangkan multigravida yaitu 8 jam. Jadi kala 1 ini ada fase laten dan fase aktif. Fase laten itu 8 jam, sedangkan fase aktif 6 jam. Nah, fase aktif ini terdiri dari akselerasi, dilatasi maks, dan deselerasi. Oke, yang selanjutnya yaitu ada kala 2. Dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap atau 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Kala 2 disebut juga kala pengeluaran bayi. Kala 3 dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta, yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Dan yang terakhir yaitu kala 4, dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama postpartum. Lalu ada asuhan kebidanan pada ibu nifas. Asuhan kebidanan pada ibu nifas adalah asuhan yang diberikan pada ibu nifas, biasanya berlangsung selama 40 hari atau sekitar 6 minggu. Pada asuhan ini, bidan memberikan asuhan berupa memantau involusi uteri, kelancaran ASI, dan kondisi ibu dan anak. Ibu setelah melahirkan akan mengalami fase ini, yaitu fase ibu nifas. Ibu nifas juga mengalami perubahan-perubahan yang bersifat fisiologis maupun psikologis. Oleh karena itu, diperlukan juga komunikasi pada saat nifas. Perubahan fisiologis pada ibu nifas meliputi proses pengembalian fungsi rahim, keluarnya lochia, dan sebagainya. Sedangkan perubahan psikologis meliputi perasaan bangga setelah melewati proses persalinan, bahagia bayi setelah lahir sesuai dengan harapan, kondisi-kondisi yang membuat ibu sedih saat nifas yaitu keadaan bayi tidak sesuai dengan harapan, perceraian, dan sebagainya. Pelaksanaan komunikasi yang dilakukan bidan pada ibu nifas harus memperhatikan kestabilan emosi ibu. Arah pembicaraan terfokus pada penerimaan kelahiran bayi, penyampaian informasi jelas dan mudah dimengerti oleh ibu dan keluarga. Menurut Permenkes nomor 97 tahun 2014, pasal 15 yang membahas tentang pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan atau yang biasa disebut nifas. 1. Pelayanan kesehatan sesudah melahirkan meliputi pelayanan kesehatan bagi ibu dan pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir. Pelayanan kesehatan bagi ibu paling sedikit 3 kali selama masa nifas. Pelayanan kesehatan bagi ibu dilakukan dengan ketentuan waktu pemeriksaan meliputi 1 kali pada periode 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan, 1 kali pada periode 4 hari sampai dengan 28 hari pasca persalinan, dan 1 kali pada periode 29 hari sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Yang keempat, ada kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil. Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu, pemeriksaan tinggi fundus uteri, pemeriksaan lochia dan pendarahan, pemeriksaan jalan lahir, pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI eksklusif, pemberian kapsul vitamin A, pelayanan kontrasepsi pasca persalinan, konseling, dan penanganan risiko tinggi dan komplikasi pada nifas. Lalu, asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bidan memotong tali plasenta, memandikan, mengobservasi ada tidaknya gangguan pada pernafasan dan sebagainya, dan memakaikan pakaian serta membendong dengan kain. Kemudian, komunikasi pada bayi dimulai sejak kelahiran, sejak bayi mulai menangis sampai lancar berbicara. Pelayanan pada bayi baru lahir diatur dalam Permenkes nomor 25 bagian ketiga tentang pelayanan kesehatan bayi baru lahir, yaitu pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan neonatal esensial, screening bayi baru lahir, dan pemberian komunikasi, informasi, edukasi kepada ibu dan keluarganya.
Pemberian pelayanan kesehatan yang dimaksud harus mempertimbangkan keamanan dilakukan pada saat bayi baru lahir sampai dengan proses pemulangan dan kunjungan ulang. Pelayanan kesehatan neonatal esensial wajib diberikan kepada bayi baru lahir dan dilakukan pelayanan neonatal esensial 0-6 jam. Pelayanan neonatal esensial yang dilakukan setelah lahir 6 jam sampai 28 jam. Pelayanan neonatal esensial dilakukan paling sedikit 3 kali kunjungan. Penanganan asfiksi bayi baru lahir merupakan penanganan terhadap keadaan bayi yang tidak bernafas secara spontan dan tidak teratur segera setelah lahir yang sebelumnya telah mengalami gawat janin. Screening bayi baru lahir. Screening bayi baru lahir sebagaimana dimaksud adalah paling sedikit meliputi screening hipotiroid kongenital. Screening hipotiroid kongenital dilakukan melalui pengambilan sampel darah yang berlangsung dilakukan pada bayi 48-72 jam. Dalam hal screening hipotiroid kongenital, sebagaimana dimaksud pada menunjukkan hasil positif, pengobatan harus dilakukan terhadap sebelum bayi berusia 1 bulan. Lalu pemberian pelayanan kesehatan pada saat bayi baru lahir sampai dengan proses pemulangan dilakukan paling lama 24 jam setelah bayi lahir di fasilitas kesehatan sampai proses pemulangan dilakukan dengan menggunakan satu formulir lampiran. Komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan menggunakan buku KIA atau media kesehatan lainnya. Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pelayanan kesehatan bayi baru lahir meliputi perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, tanda bahaya pada bayi baru lahir, pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir, dan screening bayi baru lahir. Lalu yang selanjutnya ada asuhan kebidanan pada ibu masa antara. Asuhan kebidanan pada ibu masa antara adalah merencanakan jumlah atau jarak anak dengan alat kontrasepsi. Pentingnya penggunaan alat kontrasepsi atau KB adalah program pemerintah Indonesia sejak tahun 1970. Program tersebut bertujuan untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk, membatasi angka kelahiran, dan mengatur jarak kelahiran sehingga dapat menciptakan keluarga sehat sejahtera. Program ini juga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi karena kehamilan yang tidak diinginkan ataupun jarak kelahiran yang terlalu dekat. Bidan memberikan asuhan tentang macam-macam KB, efek dan dampak dari pemakaian KB, serta memberikan wewenang terhadap ibu untuk memilih macam-macam KB yang akan digunakan. Lalu yang selanjutnya ada asuhan kebidanan pada masa reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh, mencakup fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi, serta proses reproduksi yang pemikiran kesehatan reproduksi bukannya kondisi yang bebas dari penyakit melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah. Masa reproduksi adalah masa di mana perempuan menjalankan tugas kehidupannya, yaitu mulai hamil, melahirkan, masa nifas, dan menyusui. Dan masa antara yaitu merencanakan jumlah atau jarak anak dengan menggunakan alat kontrasepsi sampai dengan masalah-masalah gangguan pada sistem reproduksi. Ruang lingkup kesehatan reproduksi menurut ICPD atau International Conference on Population and Development pada tahun 1994 meliputi 10 hal, yaitu kesehatan ibu dan bayi baru lahir, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infertilitas, pencegahan dan penanganan komplikasi keguguran, pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi atau ISR, atau infeksi menular seksual atau IMS, dan HIV/AIDS. Serta kesehatan seksual, deteksi dini untuk kanker payudara dan kanker serviks, kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan reproduksi lanjut usia untuk mencegah praktik yang membahayakan seperti female genital mutilation. Setelah yang kita tahu bahwa bidan adalah pendamping siklus reproduksi perempuan seumur hidup, mulai dari remaja, komunikasi tentang menstruasi keputihan, dan masalah reproduksi lainnya hingga sebelum menikah, diberikan edukasi tentang bagaimana resiko berhubungan seksual.
serta hingga hamil, asuhan kebidanan yang telah kita bahas, melahirkan, sampai dengan perencanaan program KB hingga perempuan menopause. Baik, sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.